Alright, ketemu lagi di channel Tools Project. Seperti biasa, kita syuting di hari Minggu. Dan seperti biasa juga banyak yang lewat. Kalau hari Minggu pasti rame sih. Kita syuting di hari Minggu lagi. Dan postingan video akan konsisten sepertinya di hari Senin. Selalu hari Senin akan kita posting. Kali ini kita akan ngebahas satu produk. Produknya mungkin sudah banyak orang yang tahu soal produk ini. Produk sejenis ya maksudnya, tapi ini mereknya beda. Terus dikeluarin juga dari produsen yang berbeda, punya dalam negeri. Produk dari Bandung. Yang jelas produk ini tuh produk yang simple tapi bisa naikin tenaga motor di torsi bawah, khususnya torsi bawah ya, untuk tenaga atau power di putaran bawah. Buat lebih lengkapnya, stay di channel Tools Project, jangan kemana-mana. Nah, oke, langsung aja produknya saya tampilin di sini. Mohon maaf karena tadi sebelum pemasangan nggak sempat divideoin karena memang sebenarnya ini tanpa sengaja dipasang. Jadi awalnya juga saya sorry tuh saya bukannya pele ya, jadi kayak meragukan karena saya sebelumnya udah masang produk sejenis dengan merek berbeda, juga hasilnya nggak signifikan sih, hanya kayak sugesti aja. Nah begitu saya pasang ini, sampai akhirnya saya ngerasain sendiri perjalanan dari bengkel ke rumah lumayan jauh, 40 kiloan lah. Itu memang jelas ada bedanya, beda sama produk pesaingnya yang inisialnya AW. Oh no. Mungkin teman-teman udah pada tahu tuh AW. Nah, produknya apa? Yaitu tadi, produk sejenisnya adalah kabel setan. Bisa dibilang kabel setan juga, cuman mereknya ini SL. Kabel XL ini sedikit yang saya tahu, koreksi kalau misalkan saya salah ya. Kabel SL ini memang produk baru, dikeluarin dari produsen yang bertempat di Bandung. Nah, saya dapat kabel ini dari distributor resminya di Kuningan, Jawa Barat, yaitu di Bengkel Graha. Bisa follow juga di Instagramnya Graha Motor. Nah, kebetulan tadi tuh saya sekalian servis motor, sekalian benerin ISC yang error. Ternyata saya dikasih coba oleh ownernya Graha Motor. Shout out untuk Aheri, thank you. Suruh nyoba. Jadi ownernya juga bilang, sok coba aja dulu. Kalau misalkan memang ada pengaruhnya, memang ada hasilnya, ya minta testimoninya lah gitu ibaratnya. Nah sebelum saya pakai juga, saya ngelihat di Instagram Graha udah banyak yang pakai ya. Jadi memang kebanyakan motor injeksi. Tapi kata ownernya ini bisa juga diterapin di motor karburator. Karena ntar dulu ya, biasa motor lagi setting. Nah pada dasarnya si kabel ini tuh hanya untuk melepas listrik statis dari arus negatif di aki. Produk yang saya coba ini kebetulan saya pakai di motor saya sendiri. Itu terdiri dari 3 buah kabel. Gambarnya bisa lihat di sini fotonya. Yang satu kabel itu adalah kabel dari kutub negatif aki ke grounding. Jadi groundingnya bukan ke rangka tapi ke mesin. Kenapa ke mesin? Karena di mesin, khususnya di bagian head, itu banyak terdapat sensor-sensor seperti sensor ISC kalau di Yamaha ya, ISC, terus ada sensor TPS, ada juga sensor injektor. Nah ini supaya si arusnya tidak liar lah, nggak liar, artinya lebih normal gitu. Nah kemudian kalau disclaimer juga, kalau misalnya penjelasan saya ada yang kurang atau salah, tolong dibenerin aja di komen. Tapi yang saya tahu sih kayak gitu ya. Tadi saya juga tanya-tanya ke owner juga, penjelasannya juga kayak gitu. Nah yang menarik, sebenarnya teknologi ini itu udah ada di mobil. Di mobil itu kalau nggak salah ya, jadi di kutub negatifnya itu selalu ada kabel lagi ke grounding supaya memang tidak mengurangi listrik statis lah. Nah ini diterapin di motor. Jadi yang jelas arus aki lebih stabil. Kemudian ya itu menghindari untuk terjadinya error atau lompatan inilah arus. Nah
Terus yang kedua kabelnya lagi, tadi kan kabel satu ya dari aki kutub negatif ke groundingnya ke head ya, yang dimana itu headnya itu banyak sensor yang tadi saya jelasin. Terus kabel yang dua lagi itu adalah kabel di coil. Nah, kabel di coil ini meliputi kabel negatif dan kabel positif. Kenapa pasang di coil? Supaya arus dari ECU menuju busi itu juga lebih stabil dan lebih besar. Kalau sudah stabil, biasanya dia cenderung ke performa lebih baik. Kalau performa lebih baik, biasanya juga cenderung ke bahan bakar yang lebih efisien. Kita nggak bilang irit ya, tapi di sini fokus dari produk ini bukan ke bahan bakar, tapi memang itu bonus kalau teman-teman dapat bahan bakar yang efisien. Secara logika sih harusnya bahan bakar juga jauh lebih efisien ya. Cuma itu bonus. Produk ini utamanya adalah ngejual power. Jadi power atau torsi putaran bawah lah. Nah, apa yang saya rasakan setelah saya pakai produk ini? Setelah saya rasakan memang terjadi peningkatan power. Uniknya karena sebelumnya jadi gini, disclaimer lagi, jadi sebelum saya pasang kabel SL ini, saya udah ngerasain namanya pasang coil racing. Saya pasang coil racing yang inisialnya dari U depannya 3 huruf, warnanya biru. Nah, terus udah ngerasain kabel yang tadi AW, yang warna biru, ada warna hitam, udah ngerasain. Oke, kalau kabel yang AW itu, yang inisialnya AW, memang kalau saya rasa cuman sugesti aja ya, karena saya nggak ngerasa perbedaan, nggak ada ngerasa perubahan lah di situ. Nah, tapi untuk coil sendiri, kalau coil memang saya ngerasa torsi di bawahnya padat. Memang torsi di bawahnya padat, tapi minusnya mesin itu jadi panas karena mungkin apinya terlalu besar ya. Mesin itu jadi panas, jadi kalau kata orang Sunda mah ngeresek, berisik. Jadi kayak mesinnya tuh berisik karena panas. Sampai akhirnya ya saya pikir ini sih nggak imbang lah antara tenaga yang didapat sama keawetan mesin saya takutnya nantinya. Karena motor ini jujur aja memang untuk kaki bener-bener Senin sampai Jumat itu 100 kilo bolak-balik kerja dari rumah ke tempat kerja itu ya bener-bener 100 kilo. Jadi saya nggak mau yang aneh-aneh lah soal motor. Nah, sampai dengan saya ngerasain kabel ini, otomatis saya compare dong dengan apa yang saya pasang dulu, yaitu kabel yang AW itu, terus coil racing yang warna biru itu. Saya compare dengan pemasangan 3 buah kabel dari kabel setan merek SL ini. Menurut saya ini jauh lebih terasa perbedaannya. Oke, tadi balik lagi, tadi saya nyebutin ada uniknya. Nah, uniknya powernya ini dia muncul sebelum VVA kebuka. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kalau di Yamaha itu dia udah pakai teknologi VVA. Kalau di Aerox atau NMAX itu di bawah 6000 rpm itu VVA-nya belum muncul. Saya nggak tahu kalau di motor Yamaha yang lain ya. Cuman di NMAX dan Aerox itu VVA-nya kebuka itu setelah 6000 ke atas. Apa sih VVA itu? Ya singkatnya tuh kalau 6000 rpm ke bawah itu yang bermain itu cuma 3 klep. Begitu 6000 ke atas itu yang bermain 4 klep. Jadi ya itu teknik Yamaha untuk supaya motornya lebih irit dan bertenaga juga. Oke, lanjut lagi. Jadi powernya ini tuh dia muncul di bawah 6000 rpm yang notabene sebelum VVA kebuka. Jadi saya juga kaget. Ini motor jadi lebih responsif sebelum peak power. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu peak power tuh power puncak. Nah, power puncak itu saat power maksimal motor itu kebuka lah. Artinya kalau di Aerox atau NMAX itu di 6000 rpm ya. Nah, ini keluarnya tuh justru bukan di 6000 rpm tapi di bawah 6000 rpm, mungkin di 5000 itu udah keluar powernya. Nah, makanya saya juga agak surprise juga karena kok bisa gini gitu. Makanya saya nggak ragu buat rekomendasiin atau ngasih testimoni ke teman-teman kalau memang kabel ini tuh memang ada khasiatnya, ada perubahannya terhadap motor kita, khususnya di injeksi. Karena saya kebetulan motornya injeksi. Kalau teman-teman yang pakai motor di karbu silahkan coba sendiri, tapi saya nggak berani ngeklaim itu akan perubahannya seperti apa, seberapa banyak, saya nggak berani klaim. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah tadi kita ngomong power dan torsi terasa di putaran bawah,
Gimana dengan BBM-nya? Nah, untuk BBM-nya sendiri, karena ini saya udah pemakai 1 minggu, jadi udah 1 minggu, udah 5 hari lebih saya bolak-balik ke tempat kerja Kuningan, tempat kerja ke rumah. Itu konsumsi bahan bakar yang saya dapat 44,5 itu terakhir saya cek ya. Nanti bisa dicek lagi. Nanti videonya dimasukin 44,5 atau 45 gitu, saya lupa. Bilang motor saya jadi irit. Maksudnya iritnya memang tidak signifikan, cuman lebih irit dari biasanya. Dengan ritme saya berkendara itu yang seneng narik-narik. Ditambah lagi motor saya itu jalan setelah 4000 rpm. Artinya gini, motor ini tuh gerung. Motor saya tuh gerung, bukan motor yang normal baru keluar dari dealer, enggak. Yang RPM rendah gitu enggak. Ini motor tuh gerung. Jadi artinya ini tuh motor ini tuh bisa dibilang boros sebenarnya. Tapi setelah masang ini lumayan agak irit. Jadi tenaganya dapat, konsumsi bahan bakarnya juga lebih irit gitu. Saya nggak bilang signifikan ya iritnya, cuman lebih irit dari biasanya. Cuman yang saya surprise tadi, tenaganya memang saya bilang jauh meningkat dibanding sebelumnya gitu. Ditambah lagi yang tadi ya, balik lagi tadi saya ini masih nggak habis pikir, nggak percaya juga kenapa cuman modal kabel aja bisa kayak gitu. Jadi tenaga keluarnya di bawah 6000 rpm. Oke, udah bertele-telenya. Intinya kabel ini ada pengaruhnya. Silakan coba. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke Geraha Motor sama ownernya Aheri, atau bisa juga ke Anggi Geraha Motor. Nanti Instagramnya saya taruh di YouTube atau di deskripsi. Kemudian apalagi ya? Udah itu aja paling. Tapi yang jelas saya mungkin orang yang kesekian yang ngasih testimoni ini. Jadi ya, saya sampai buru-buru pengen bikin updatean video ini karena kayak ini bener-bener berguna banget buat teman-teman yang khususnya rumahnya di perkotaan, sering stop and go, seneng tarik-tarikan bawah, jadi kayak sering buka tutup gas. Itu tuh ngaruh banget. Ada satu hal. Jadi mungkin teman-teman ada yang nanya, pengaruh nggak ke top speed? Pengaruh nggak ke pengaruh nggak ke putaran atas? Jawabannya enggak. Kalau yang saya rasain enggak. Jadi kabel ini hanya berpengaruh di putaran bawah. Dari berhenti menuju, kalau kita hitung speedometer lah ya. Kalau itu speedometer dari 0 sampai 70 itu masih pengaruh. Tapi dari 70 ke atas tuh ya senormalnya motor teman-teman aja gitu. Yang saya rasain sih di motor ini kayak gitu ya. Tapi buka tutup gasnya sih enak banget sih. Teman-teman yang suka sunmori atau cornering, wah enak pisan sih ini asli. Last but not least, asik last but not least. Last but not least, harganya berapa sih ngap? Nah, harganya itu sekitar 275.000. Kurang lebih ya. Jadi saya nggak tahu ini ada dijual di mana lagi, cuman harga di Geraha sekitar segitu. Oke, sekian aja video singkat review yang nggak singkat-singkat banget. Terus ya mohon maaf sekali lagi videonya kurang lengkap untuk produknya. Kalau video ini bermanfaat atau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like atau subscribe. Jangan lupa juga masukannya bisa di kolom komentar. Kita juga akan terus update soal tips modifikasi. Oke, sekian aja dari Turis Project. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.